kita mau belajar tentang karya dan karunia-karunia Roh Kudus ya. Jadi kita masuk pelajaran yang ke-8, tinggal 4 pelajaran lagi, dan memang biasanya setelah pelajaran ke-7 dari kelas DK itu masa-masa perjuangan berat gitu ya. Apalagi biasanya kalau di Surabaya dulu pelajaran ke-7 itu pelajaran ke-7 itu ada retreat, biasanya kita ada retreat. Nah, biasanya setelah retreat itu downhill gitu. Pesertanya bertahap berkurang satu demi satu dan semangatnya menjadi lebih kendor ya. Harapannya Kesia, Ray, pelajaran yang ke-8 ini dan kedepannya tetap bertahan. Tetap bertahan, tetap semangat gitu ya. Oke. Oke ya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang karya dan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karya Roh Kudus saya akan bahas karya Roh Kudus terlebih dahulu karena lebih ringkas. Walaupun di buku ini ditaruh di belakang ya, tapi saya bahas di depan dulu. Jadi karya Roh Kudus kurang lebih ada 4 ini. Yang pertama itu membawa pertobatan. Jadi seseorang itu bisa bertobat, hatinya itu bisa berubah. Itu adalah karya Roh Kudus. Jadi bukan semata-mata bukan semata-mata hasil kemenangan debat, bukan semata-mata seperti itu, bukan semata-mata karena logika dan sebagainya, tetapi seseorang itu bisa mengalami pertobatan, itu karya Roh Kudus. Salah satu contoh misalnya pada pertobatan Lydia di Kisah Para Rasul, ketika Lydia mendengarkan pengajaran Paulus, dikatakan bahwa Allah membuka hatinya sehingga dia memperhatikan pengajarannya Paulus, lalu Lydia ini kemudian bertobat gitu. Jadi makanya di pelajaran pertama dan pelajaran kedua yang lalu saya katakan bahwa kelahiran baru itu ada 2, kelahiran baru yang di belakang layar dan kelahiran baru yang terekspresikan melalui sinner prayer, pengakuan iman. Nah, di belakang layarnya ya kelahiran baru ketika tiap dari kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi oleh karena itu pertobatan ini merupakan karya Roh Kudus. Dan satu hal yang pasti, Roh Kudus ini seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang kemarin, Roh Kudus ini bukan sebuah kuasa, tetapi seorang pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak gitu ya. Seorang pribadi Allah yang berbeda, walaupun tidak bisa dipisahkan 100%, tetapi berbeda dengan Allah Bapa, berbeda dengan Yesus gitu ya, Allah Putra. Kemudian karya Roh Kudus yang kedua, kuasa menjadi saksi Kristus. Ingat di Kisah Para Rasul di awal-awal Yesus melarang murid-muridnya untuk melakukan pelayanan, tetapi sebelum Roh Kudus turun, mereka disuruh menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun. Setelah Roh Kudus itu turun, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, barulah kemudian para rasul mulai pelayanannya. Kemudian karya Roh Kudus yang lain adalah menolong berdoa. Ini bukan dalam pengertian doa bahasa roh, tetapi Roh Kudus itu menolong kita berdoa dalam pengertian yang pertama, bisa Roh Kudus itu yang berdoa bagi kita, itu yang dikatakan bahwa Roh itu berdoa bagi kita gitu ya. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, sehingga Roh itu berdoa bagi kita. Jadi Roh Kudus itu juga ada fungsi intercessor. Yang kedua, Roh Kudus itu menolong berdoa, misalnya kalau kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, memberikan kita hikmat, memberikan kita marifat, terutama dalam pelayanan, itu sangat pelayanan menjadi sangat efisien, atau bahkan dalam keseharian kita, doa-doa kita itu menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien kalau ada tuntunan Roh Kudus di dalam kita berdoa. Kemudian yang keempat, karya Roh Kudus adalah membimbing kepada kebenaran. Ayat yang saya bagikan di pelajaran yang kedua, bahwa pengurapan yang tinggal di dalam kita, Yohanes katakan bahwa pengurapan yang tinggal di dalam kita itu akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran. Sehingga sebenarnya walaupun
pada level tertentu kehidupan kekristenan kita, walaupun tidak ada orang yang mengajar kita, asalkan kita punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, dan memang itu yang seharusnya terjadi, maka Roh Kudus, pengurapan itu yang tinggal di dalam kita, itulah yang akan mengajar kita, membimbing kita kepada kebenaran-kebenaran firman, gitu ya. Jadi Roh Kudus ini pribadi yang tinggal di dalam setiap orang percaya, dan kebenaran firman itu bukan sesuatu yang logis saja, tetapi kebenaran firman itu ada unsur supranaturalnya, sehingga untuk kita bisa memahami kebenaran firman itu dibutuhkan Roh Kudus. Makanya Paulus katakan misalnya percuma mengatakan hal-hal yang rohani kepada orang-orang yang tidak rohani, karena bagi mereka itu adalah sebuah kesia-siaan. Itu adalah sebuah kebodohan. Injil adalah kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi kita yang percaya, Injil adalah kekuatan Allah, gitu ya. Jadi itu yang di 1 Korintus Paulus katakan demikian. Jadi oleh karena itu karya Roh Kudus lah yang membawa setiap kita itu kepada pengenalan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan di pelajaran 3 kita belajar tentang iman, bahwa iman itu bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman sehari-hari kita. Nah, bagaimana pengalaman sehari-hari kita itu bisa menumbuhkan iman kita? Ya, disitulah peran Roh Kudus. Ketika kita mengalami sakit misalnya, dan kita berdoa, mengalami kesembuhan misalnya, nah disitulah, oh ternyata ini toh yang dikatakan bahwa misalnya kita ingat ayat bahwa oleh bilur-bilur Kristus kamu telah sembuh, misalnya seperti itu. Oh ternyata ayat ini memang bukan sebuah ayat tekstual Alkitab saja, tetapi memang sesuatu janji firman Tuhan yang memang masih berlangsung dan masih valid sampai hari ini, gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari karya Roh Kudus. Sebelum lebih lanjut lagi, aku mau share satu video. Ini kebetulan retreat barusan Senin Minggu kemarin, Senin Minggu kemarin ya yang Jumat lalu Kak Lid cerita. Jadi ini saya kebetulan mengisi retreat, pesertanya adalah anak-anak usia 12 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak yang tidak terlalu bukan anak-anak yang sudah dewasa, tapi 12-18 tahun SMP SMA lah ya, SMA awal-awal. Tetapi luar biasa bagaimana Roh Kudus bekerja di tengah anak-anak ini, gitu ya. Ini saya share videonya. Ya, ini sesi Tuhan. Waktu itu saya membawa sesi mendengar mereka untuk mendengar suara Tuhan, dan ya, dan setiap dari anak-anak ini, mereka itu ketika mendengar dalam proses belajar mendengar suara Tuhan, saya cuma meminta mereka, waktu yang ini saya cuma minta mereka membayangkan bahwa Allah itu ada di depan mereka, masing-masing terserah membayangkan Allah seperti apa. Dan sebelumnya saya juga tidak cerita Allah itu akan melakukan apa ke mereka akan mengalami apa ketika bertemu dengan Allah. Sama sekali saya tidak ada cerita apa-apa tentang itu. Saya cuma bilang ya, berbicaralah dengan Tuhan. Saya cuma guide 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bertanyalah, Bapak, apakah Engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang kedua, Bapak, dalam pandanganmu aku ini orang yang seperti apa, gitu ya. Jadi saya cuma memberikan 2 guidance pertanyaan itu, sehingga membantu mereka untuk berdialog ketika bertemu dengan Allah, kira-kira apa yang mereka tanyakan, gitu ya. Dan luar biasanya ketika itu momennya agak kurang enak, gitu ya, karena di tempat retreat itu kebetulan listriknya jeglek, jadi sound systemnya mati semua, PowerPoint yang saya siapkan juga tidak bisa ditayangkan, gitu ya, karena LCD proyektornya otomatis nggak bisa nyala karena listriknya jeglek. Jadi benar-benar
ya ngomongnya juga tanpa sound, tanpa musik, tanpa penyembahan, jadi polosan gitu aja ya, seperti yang di video ya. Begitu aja. Saya cuma minta mereka untuk membayangkan Tuhan, dan ketika semua sudah bisa membayangkan Allah, tidak ada yang merasa Allah jauh dari mereka. Instruksi saya cuma oke, kalau semua sudah bisa membayangkan, sekarang masing-masing orang ya silakan menikmati kehadiran Allah, bercakap-cakap dengan Allah, ya apapun yang terjadi ya kalian nikmati saja dengan Allah, santai saja, tidak perlu melakukan apa-apa, relax saja. Dan masing-masing itu ketika dalam sesi sharing, setelah mereka mengalami itu semua, dalam sesi sharing, semua mengalami, ada yang merasa Allah itu dekat, ada yang merasa merinding, ada yang merasa mayoritas itu merasa dipeluk dari belakang, kemudian diusap-usap rambutnya, ada yang dikecup keningnya, ada yang luar biasa, ada seorang anak yang umur 12 tahun, ada seorang anak usia 12 tahun yang dia mengalami depresi ya, karena keluarganya broken dan dia sampai menyayat lengannya. Nah, ketika dalam sesi mendengar suara Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan Yesus membawa dia ke momen di mana dia menyayat lengannya di kamarnya, dan lengannya itu berdarah-darah waktu dia menyayat lengannya, dan Tuhan Yesus hadir di situ, ada bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas lengan anak ini, dan tiba-tiba lengan anak itu menjadi sembuh, pulih. Dan momen itu menjadi momen kemudian anak ini mengalami pemulihan luka-luka di dalam hatinya gitu. Jadi tanpa perlu ada guidance, anak ini mengalami inner healing gitu ya. Jadi kalau semua sesi mendengar suara Tuhan kayak gini, pembimbing kerjaannya ringan gitu ya, karena tidak perlu mengguidance anak-anak murid-muridnya. Roh Kudus yang take over semuanya. Ternyata ada juga yang mengalami kepahitan di masa lalu, pernah mengalami pelecehan seksual gitu ya. Dan ketika momen mereka mendengar suara Tuhan ini, tiba-tiba Tuhan bertanya kepada dia, kenapa kok kamu nggak mau melepaskan pengampunan gitu ya. Dan anak ini tertempelak, dia merasa sangat sedih, dan dia setelah selesai semua, dia minta waktu pribadi dengan saya, dan dia sharing ini. Saya bilang oke, kalau gitu mau nggak sekarang melepaskan pengampunan. Apa sih pengampunan itu? Kamu tidak bisa melepaskan pengampunan mungkin karena kamu nggak paham apa itu mengampuni, itu artinya apa. Jadi saya jelaskan sedikit mengampuni artinya apa, kemudian saya guide untuk berdoa, dan dia berdoa di situ dan melepaskan pengampunan, dan kepahitan dari masa lalunya selesai saat hari itu gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk karya Roh Kudus, dan kalau memang karya Roh Kudus bekerja itu, makanya kehidupan kekristenan kita itu menjadi sangat efisien, sangat efektif gitu ya, tanpa kita perlu kalau mungkin karena ini belum ada yang ikut retreat ya. Kalau di retreat inner healing itu biasa kita ada form untuk membantu, masing-masing murid akan mengisi form itu, pengalaman masa lalunya, apa-apa diisi, banyak sekali item di form itu, kemudian nanti dikonselingi oleh pembimbing, lalu baru didoakan inner healing gitu. Step-stepnya seperti itu. Nah, dengan kehadiran Roh Kudus, ketika sesi mendengar suara Tuhan itu, semuanya terjadi secara instan gitu. tanpa perlu di guidance satu persatu, semuanya terjadi secara instan. Nah, oke, jadi itu contoh dari karya Roh Kudus. Nah, sekarang karunia-karunia Roh Kudus itu apa sih sebenarnya naturnya? Jadi kalau kita bilang gado-gado, pecel itu naturnya kan makanan gitu ya. Kalau karunia Roh Kudus itu naturnya apa? Kalau menurut udah pada hadir belum? Oh, masih belum ya. Si Ian belum ada. Menurut Casey apa? Kalau karunia Roh Kudus? Masih mute. Karunia untuk bernubuat gitu. Ya, itu salah satu bentuk karunia Roh Kudus. Tapi kalau Rey apa Rey? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu naturnya apa sih sebenarnya? Karunia dari Tuhan yang diberikan ke kita.
Karunia, ya, kamu masih pakai kata karunia. Oke, jadi di 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, dan kepada tiap-tiap orang sedang diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kemudian ayat yang ke-8-nya itu yang mulai dari kepada yang seorang diberikan karunia untuk berkata-kata hikmat, kepada yang lain diberikan karunia untuk berkata-kata pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya karunia Roh Kudus, kalau dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikata karunia Roh Kudus itu adalah penyataan roh gitu ya. Kepada tiap-tiap orang sedang diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia Roh Kudus itu adalah penyataan roh. Nah, penyataan roh ini apa sih? Kan bahasanya sangat formal gitu ya. Apa sih maksudnya penyataan roh? Nah, gampangnya penyataan roh itu, kata penyataan di sini gampangnya gini loh. Kalau orang itu sedih, maka penyataan kesedihannya dia menangis. Ketika orang itu senang, maka penyataan senangnya adalah dengan tertawa. Jadi kalau menurut Kesia penyataan di sini apa? Ekspresi. Ya, ekspresi, benar, Rey. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu sebenarnya ekspresi dari Roh Kudus. Jadi karena seperti orang sedih itu kan nggak kelihatan, ya kan? Nah, ekspresi kesedihannya dia menangis. Nah, menangisnya ini kan menjadi tampak, menjadi kasat mata gitu. Nah, sama Roh Kudus yang tidak kasat mata, dia menyatakan kehadirannya melalui ekspresi-ekspresinya. Salah satunya ekspresi yang dimunculkan oleh Roh Kudus adalah melalui karunia-karunia roh ini. Jadi karunia-karunia roh ini merupakan ekspresi dari Roh Kudus. Nah, karena karunia-karunia roh ini adalah ekspresi dari Roh Kudus, maka ada 2 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah syarat utama untuk orang bisa memiliki karunia-karunia Roh Kudus adalah apa? Mic-nya nggak usah di-mute deh. Biar kita ngobrol aja. Kan ini sekaligus kelompok kecil. Jadi apa, Rey? Jadi syarat utama untuk orang memperoleh karunia-karunia Roh Kudus apa? Percaya pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesia? Kalau karunia-karunia Roh Kudus itu merupakan ekspresi Roh Kudus, maka syarat utama untuk seseorang memiliki karunia-karunia Roh Kudus adalah berdoa dan meminta kepada Tuhan. Berdoa dan meminta kepada Tuhan. Ya, karena ini adalah ekspresi dari Roh Kudus, maka syarat utama untuk orang bisa memiliki karunia-karunia Roh Kudus adalah tentunya di dalam diri orang itu harus ada Roh Kudus. Ya kan? Kalau di dalam diri orang itu nggak ada Roh Kudus, terus ekspresinya mana gitu kan? Jadi nggak mungkin ekspresi itu keluar kalau di dalam diri orang tersebut tidak ada. Bisa? Wah, ya, Ian masih. Nggak tahu. Oke. Jadi syarat utama untuk orang itu bisa memiliki karunia Roh Kudus atau bisa beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus adalah harus memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya dia. Tanpa Roh Kudus, maka orang itu tidak mungkin bisa beroperasi, tidak mungkin orang itu mengekspresikan Roh Kudus, ya kan? Tidak mungkin karunia Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Konsekuensi yang kedua, karena syarat utamanya adalah orang itu harus memiliki Roh Kudus, maka konsekuensi yang kedua bahwa karunia-karunia Roh merupakan ekspresi dari Roh Kudus, konsekuensi yang kedua adalah artinya semua orang yang punya Roh Kudus pasti bisa beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus. Masuk akal kan ya? Kalau syarat utama yang pertama orang bisa beroperasi dalam karunia-karunia Roh Kudus itu harus punya Roh Kudus dalam hidupnya dia, maka konsekuensi yang kedua, begitu Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, maka pada detik itu juga orang tersebut sudah memiliki potensi untuk mewujudkan karunia-karunia roh, untuk mengekspresikan Roh Kudus yang ada dalam dirinya dia. Jadi sebenarnya karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 itu
bisa dioperasikan, bisa dipraktekkan oleh semua orang percaya yang benar-benar memiliki Roh Kudus dalam hidupnya dia. Oleh karena itu, karunia-karunia Roh Kudus itu bukan milik eksklusif orang perorangan tertentu di dalam kekristenan. Tetapi semua orang percaya itu pasti bisa beroperasi di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Nah, tujuannya apa karunia Roh Kudus diberikan? Tujuannya 1 Korintus 14 ayat 12, ini ayat hafalan kita, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi tujuan utama dari karunia Roh Kudus itu bukan untuk sakti-saktian gitu ya, bukan untuk rohani-rohanian. Jadi sebenarnya karunia Roh Kudus ini tidak ada hubungannya dengan kondisi spiritual seseorang seharusnya. Cuman kembali lagi pelajaran keempat, bahwa kebanyakan dari kita itu banyak yang ketipu gitu ya, banyak ketipu oleh setan sehingga kita itu menjadi tidak mampu untuk mempergunakan karunia-karunia Roh Kudus di dalam membangun jemaat, dalam memperlengkapi kehidupan kita, dalam memperlengkapi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena kita merasa misalnya harus bebas dari segala tindakan dosa, pikiran dosa, harus betul-betul suci, puasa 40 hari dulu gitu, baru karunia-karunia Roh Kudusnya bisa bekerja. No, karena karunia-karunia Roh Kudus itu adalah ekspresi dari Roh Kudus. Ingat tadi, syarat pertama dan utama untuk kita bisa beroperasi dalam karunia Roh Kudus adalah adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Begitu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka setiap dari kita sudah punya potensi untuk beroperasi dalam karunia Roh Kudus. Cuman banyak halangan di mana kita menjadi akhirnya tidak bisa mempergunakannya. Halangan terbesar adalah dusta iblis. Halangan terbesar kedua adalah kebanyakan banyak pengajaran yang salah. Jadi kita membuat sebuah metode-metode tertentu, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baru karunia Roh Kudus itu bisa bekerja. Misalnya kita merasa bahwa harus dalam setting di mana kita worship, kemudian harus penyembahan, ada musik, ada doa bahasa roh dan sebagainya baru karunia Roh Kudus ini bisa bekerja. Nah, kayak di video tadi yang aku share itu kondisinya sama sekali tidak ada musik dan aku juga tidak terlalu berdoa yang gimana-gimana. Aku cuman ya membawa mereka untuk oke, sekarang bayangkan Allah hadir di depanmu. Oke, semua kalau sudah bisa, oke, sekarang nikmati kehadiran Allah. Kalian mau berdialog dengan Allah pada saat ini, enjoy saja, nikmati, santai saja, dan Allah bekerja dengan sendirinya. Jadi tidak ada satu metode-metode khusus, tidak ada satu syarat-syarat khusus, kondisi-kondisi khusus yang dimana karunia Roh Kudus itu baru bisa bekerja. Nah, itu kebanyakan kenapa kita susah untuk beroperasi dalam karunia Roh Kudus adalah karena itu tadi, banyak pengajaran yang keliru gitu. Juga kita juga susah untuk beroperasi dalam karunia Roh Kudus adalah biasanya misalnya untuk karunia-karunia perkataan itu biasanya takut salah gitu. Masih memiliki mindset perjanjian lama ya, balik lagi hubungannya dengan pengajaran yang keliru. Kalau nubuat salah nanti dirajam batu gitu ya. Karena di perjanjian lama kalau nubuatnya salah dirajam batu gitu. Ternyata di perjanjian baru tidak demikian. Itu ada sebuah kondisi yang sudah berbeda dengan perjanjian yang lama. Nah, jadi tujuan karunia Roh Kudus itu untuk membangun jemaat, kemudian untuk menyatakan kuasa Tuhan, dan untuk pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Bukan hanya pelayanan bagi orang lain, tetapi pelayanan untuk diri kita sendiri, untuk pekerjaan kita, dan lain-lain. Saya ingat satu waktu, karena saya kerjanya di ekspedisi, biasa, karena ekspedisinya ini kan barang-barang yang dalam jumlah besar ya, kontaineran, bukan ekspedisi seperti JNE. Kalau JNE kan bayar di depan gitu ya, sebelum barang dikirim bayar di depan, kecuali kalau yang punya online shop mungkin bisa bulanan gitu ya. Nah sama, jadi waktu itu ada klien yang mau kirim barang beberapa kontainer,
untuk tujuan ke Kupang. Nah, ketika mereka sedang datang ngobrol dengan saya, tiba-tiba aja muncul sebuah impresi. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan orang ini, gitu ya. Jadi kalau di dalam karunia Roh Kudus itu kan ada karunia discerning of the spirit, karunia untuk mengidentifikasi roh. Kalau terjemahan bahasa Indonesia karunia membeda-bedakan roh. Tetapi saya lebih suka menerjemahkannya sebagai karunia mengidentifikasi roh. Nah, itu biasanya karunia yang paling sering muncul di dalam kehidupan orang percaya. Semua orang percaya itu sangat sering muncul karunia ini, walaupun kadang kita nggak realize, tidak menyadarinya. Nah, ketika karunia identifikasi roh ini bekerja, yang muncul dalam diri saya adalah waktu itu saya merasa ada something wrong dengan orang ini. Orang ini nggak beres gitu. Jadi ketika itu dengan adanya impresi itu, maka biasanya kalau pelanggan yang lain itu diberikan ada kelonggaran, misalnya barangnya diantarkan dulu baru bayar kemudian gitu ya. Nah, tetapi khusus untuk orang ini saya ngotot mati-matian dari awal itu orangnya harus bayar dulu, baru proses dooring pengantaran barangnya kita lakukan gitu. Dan ternyata memang kejadiannya begitu, orangnya bulet gitu ya, tahu yang bulet ya? Orangnya itu ini, jadi minta diantar dulu lah, jadi pembayarannya itu tidak diselesaikan gitu. Nah, karena dari awal sudah mendapatkan warning seperti itu dan saya lebih strict lagi, makanya saya bilang nggak bisa. Pembayarannya harus lunas dulu semua, baru kita dooring, kita antarkan barangnya. Jadi akhirnya yang bayar itu bukan yang kirim barang, tetapi yang terima barang karena dia memang butuh urgent. Akhirnya yang menerima barang itu yang membayar dulu, baru kemudian kita dooring. Jadi itu salah satu contoh bagaimana karunia Roh Kudus itu bisa membantu untuk pelayanan atau pekerjaan kita itu menjadi lebih efektif, lebih efisien. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa karunia-karunia Roh Kudus itu tidak hanya tidak hanya Roh Kudus itu bukan jago kandang gitu loh. Kadang orang Kristen itu memandang Roh Kudus itu jago kandang gitu ya. Jadi kalau di dalam gereja Roh Kudusnya berkuasa, sakti gitu kan, bisa memanifestasikan dirinya dengan segala macam kuasanya, merinding-merinding dan sebagainya. Dan ketika keluar dari gedung gereja, maka Roh Kudusnya itu menciut gitu. Jadi banyak orang Kristen itu juga akhirnya jago kandang, beroperasi secara supranatural itu hanya di dalam gedung gereja. Di luar gedung gereja, supranaturalnya hilang kemana gitu kan. Nah, tidak seperti itu. Roh Kudus itu bekerja di mana saja, kapan saja. Kalau lihat dalam 4 Injil, Yesus itu bekerja dengan kuasa Roh Kudus di mana saja, kapan saja. Bukan hanya di dalam sinagoga, bukan hanya di dalam bait Allah, tapi di mana saja, kapan saja, Yesus selalu bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan melihat semua yang Yesus yang Yesus kerjakan di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan sehari-harinya, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang berasal dari diri Yesus sendiri. No, sepanjang pelayanan Yesus di dunia ini, maka semua yang dia kerjakan itu di-empower, diberdayakan itu dengan kuasa Roh Kudus. Itu bukan berasal dari Yesus sendiri. Oleh karena itu Filipi, Paulus katakan kepada jemaat Filipi bahwa Yesus itu menganggap kesetaraan dengan Allah itu bukan sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, total submission kepada Bapa, dan semua pelayanannya yang dia kerjakan di dunia ini, dia kerjakan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa yang sama, pribadi yang sama, yang meng-empower Yesus, pribadi yang sama, yang membangkitkan Yesus dari kematian, pribadi yang sama, itu tinggal di dalam diri kita. Nah, tentunya pribadi yang sama ini itu akan sanggup, mampu untuk meng-empower setiap kita, memberdayakan, memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, cuman problemnya seperti dari awal saya cerita, bahwa orang Kristen itu seperti iPad yang punya banyak fitur, tetapi sayangnya kita pakai iPad itu hanya sebagai jam meja gitu kan.
Segala fitur yang lain tidak kita gunakan. Tetapi kita gunakan fitur-fitur semua fiturnya kita tidak pakai, kita hanya menggunakan fitur iPad itu sebagai jam meja kita gitu. Ya terserah sih, cuman akhirnya kehidupan kekristenan kita itu menjadi sangat tidak efektif, sangat tidak efisien. Nah, ini pengkategorian karunia-karunia ini ya ini hanya orang berusaha untuk memudahkan pemahaman saja. Jadi tidak harus seperti ini bukan biblical truth yang mutlak harus seperti ini, tapi ini untuk memudahkan aja pengkategorian ini. Nah, yang pertama adalah pengkategorian karunia-karunia pewahyuan, dinamakan karunia pewahyuan karena karunia-karunia ini sifatnya internal. Jadi kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, dan ini yang tadi saya cerita, karunia untuk mengidentifikasi roh, atau dalam Alkitab terjemahan Indonesia kita, karunia membeda-bedakan roh. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah mengidentifikasi roh. Discerning of the spirit itu mengidentifikasi roh-roh, bukan mengidentifikasi Roh Kudus, tetapi mengidentifikasi roh-roh sebenarnya, karena kata spirits di situ itu dalam bentuk jamak, plural, bukan dalam bentuk tunggal. Nah, kata-kata hikmat seperti yang di buku, kata-kata hikmat itu karunia dari Roh Kudus. Jadi ini dalam menjelaskan ini seolah-olah karunia Roh Kudus ini sendiri-sendiri, tetapi biasanya di dalam praktek karunia-karunia Roh Kudus ini munculnya itu bisa 2-3 karunia muncul sekaligus. Nanti saya berikan contohnya. Kata-kata hikmat itu biasanya lebih kepada understanding, sebuah pemahaman akan sebuah peristiwa, akan sebuah kejadian, akan sebuah bisa juga sebuah seperti understanding, pemahaman yang benar, sehingga kemudian kita bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah nasihat yang tepat. Jadi itu adalah makna dari hikmat. Hikmat itu lebih kepada sebuah understanding. Ya, bisa juga seperti Salomo, selain understanding, pemahaman, itu juga bisa dikaitkan dengan intelijensi. Jadi kecerdasan, mendadak bisa super cerdas gitu ya, bisa memahami. Nah itu kata-kata hikmat, word of wisdom. Kemudian kata-kata pengetahuan atau biasa disebut sebagai karunia marifat atau words of knowledge, karunia marifat. Nah, kata-kata pengetahuan ini lebih kepada mengetahui sesuatu tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi kata-kata pengetahuan ini bisa mengetahui sesuatu tanpa ada proses pembelajaran. Misalnya paling sering itu di dalam pelayanan atau kalau contoh sehari-hari ya, saya paling sering kasih contoh anak saya gitu ya. Anak saya, ada anak saya yang cowok gitu ya. Satu waktu ketika kita keluar dari rumah mau pergi kemana gitu, rame-rame satu keluarga keluar dari rumah, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba begitu kita mau keluar dari rumah, tiba-tiba just know gitu ya, saya tahu kalau anak saya yang cowok ini, dia itu kalau keramas nggak pakai sampo gitu. Nggak tahu tidak ada clue apa-apa, tapi tiba-tiba aja muncul dalam pikiran saya kalau anak saya yang cowok ini keramas itu nggak pakai sampo gitu kan. Jadi aku bilang, Gio, kamu kalau keramas kamu nggak pakai sampo ya, kamu cuma pakai air aja ya, cepet-cepetan ya mandinya ya. Makanya rambutnya ketombean semua gitu. Rambutnya jadi kotor semua. Keramas ya pakai sampo lah, jangan pakai cuman air aja gitu. Dan benar memang dia keramas nggak pakai sampo gitu loh. Lo kok tahu, kok bisa tahu ya? Word of knowledge gitu kan, karunia marifat. Jadi makanya saya katakan karunia Roh Kudus ini jangan dibayangkan bahwa dia bekerja hanya untuk hal-hal yang spiritual. Jangan dibayangkan dalam kondisi-kondisi yang rohani, yang kusuk, yang doa. Jangan dibayangkan seperti itu. Justru itu akan membatasi karunia-karunia Roh Kudus ini untuk bekerja dengan bebas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karunia marifat ini saya terutama sangat sering mendapatkan karunia marifat. Terutama misalnya kalau dalam pelayanan
dalam konseling misalnya anak-anak yang SMP, SMA itu yang tadi di video tadi itu sebelum sesi itu saya ada mengisi sesi sebelumnya, saya menginterview tentang talentanya mereka, jadi dari profil DISC, kemudian dari karunia motivasi, kemudian dari minat vokasional mereka. Di situ kemudian saya memberikan sebuah guidance, kira-kira mereka ini cocoknya berkarir sebagai apa atau panggilannya itu sebagai apa gitu. Nah, dalam proses interview ini itu sangat sering dan setiap anak itu pasti saya muncul marifat ini pasti muncul secara otomatis. Jadi ketika saya lagi menginterview anak gitu ya, saya bilang, kamu kenapa ya? Kamu ini orangnya itu benernya intim. Kamu ini orangnya itu harusnya ceria, banyak bicara. Tapi kok justru kamu ini berkebalikan. Kamu kok cenderung pendiam, cenderung orangnya murung. Kenapa? Nah, kalau dari alat tesnya, anak ini memang tipe cermat stabil gitu. Tapi dalam pikiran saya ya ini marifat, tiba-tiba muncul sebuah impresi, sebuah kesan bahwa anak ini seharusnya dia tipe sanguin, tipe intim gitu. Nah itu di alat tesnya nggak kebaca, nggak keluar gitu. Tapi saya bisa membacanya karena ada karunia Roh Kudus yang bekerja. Kayaknya ada hubungannya ya sama mamamu ya. Kamu ada sesuatu something happen di masa lalu dengan mamamu sehingga kamu orang yang ceria, yang banyak bicara menjadi pendiam. Nah ternyata anak ini pernah ngalami nggak tahu kenapa anak ini sama mamanya dilarang ngomong selama 1 minggu, disuruh diem selama 1 minggu. Kamu itu terlalu cerewet, diem selama 1 minggu. Nah itu membuat trauma untuk anak ini sehingga akhirnya dari orang yang cerewet, yang ceriwis gitu ya, yang ceria, yang banyak bicara, dia menjadi pendiam. Nah kok bisa saya tahu? Ya karena ini karunia marifat. Jadi kembali lagi, saya selalu ngomong kekristenan itu harus ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, maka kekristenan itu hanya menjadi sebuah pengetahuan yang mati. Tapi kalau kita udah mengalami seperti misalnya saya mengalami hal-hal seperti ini, maka sangat mudah bagi saya untuk mengatakan bahwa karunia-karunia Roh Kudus ini masih berlangsung sampai hari ini. Nah, yang ketiga karunia identifikasi roh ini itu bisa muncul dalam bentuk impresi seperti tadi, tiba-tiba tahu sesuatu, tapi karunia identifikasi roh ini juga bisa muncul dalam bentuk gambaran mental atau imajinasi, atau bisa muncul sebagai open vision, gambaran terbuka, mengidentifikasi roh. Nah ini sangat bermanfaat misalnya dalam pelayanan Ghostbuster gitu ya, bersih-bersih rumah gitu ya, bersih-bersih rumah, mendoakan tempat usaha yang banyak gangguannya. Saya pernah mendoakan dengan Kak Lid, tim kita pernah mendoakan, bukan waktu itu kebetulan dengan satu orang, dengan Ibu, tim di Surabaya mendoakan satu rumah, di mana di rumah ini itu di satu spot tertentu di perbatasan antara ruang makan sama ruang keluarganya dia, di satu spot itu bolak-balik suami istri yang tinggal di rumah itu terjungkal ke depan. Jadi selalu di spot itu seperti ada yang dorong mereka dari belakang sehingga mereka jatuh terjungkal, dan sayangnya suaminya pas itu ada satu kondisi posisinya itu nggak pas, jatuh dengan sangat keras, kepalanya terbentur dan mengalami koma gitu. Nah, jadi saya dan Ibu ke rumah itu kita doakan ya karunia identifikasi rohnya bekerja gitu. Jadi karunia identifikasi roh ini termasuk juga salah satunya bisa dalam bentuk penglihatan, bisa dalam bentuk penglihatan. Jadi tidak selalu dalam bentuk kata-kata atau impresi, tapi juga bisa penglihatan. Tapi itu cerita yang lain lagi, nanti materi kita nggak selesai. Karunia-karunia kuasa ini disebut karunia-karunia kuasa karena 3 karunia ini berkaitan dengan ini suatu kejadian yang adikodrati. Jadi karunia iman sesuai dengan di buku itu karunia iman di sini dibedakan dengan iman yang menyelamatkan. Jadi karunia iman di sini itu lebih kepada satu manifestasi yang muncul dalam hati kita, itu kita bisa tahu, yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ini akan terjadi gitu. Kemudian karunia kesembuhan, orang yang sakit sembuh. Ini
jelas ya, mujizat air menjadi anggur misalnya, minyak yang tidak habis-habis itu karunia mujizat. Kemudian karunia iman, saya banyak mengalami karunia-karunia Roh Kudus ini justru dalam setting-setting yang tidak rohani juga gitu ya. Karunia iman misalnya ya karunia iman ini kalau bagi saya pengalaman pribadi ya dengan istri yang sekarang ini gitu. Jadi waktu sebelum kita jadian, waktu kita mau jadian itu ada sebuah conviction yang kuat, yakin bahwa suatu saat saya akan menikah dengan dia gitu. Jadi walaupun belum jadian, tapi ada satu conviction yang sangat kuat bahwa saya akan menikah dengan dia, dan sekarang dia jadi istri saya gitu. jadi itu contoh kemunculan dari karunia iman. Jadi sekali lagi karunia Roh Kudus itu settingnya tidak harus sesuatu yang setting yang rohani di gereja, worship gitu, enggak harus seperti itu. Dalam keseharian kita itu sangat bisa. Karunia nubuat, ini karunia-karunia pengucapan jelas ya, berhubungan dengan perkataan. Karunia nubuat, ini sebenarnya sederhananya nubuat itu adalah menyampaikan kepada orang lain suara Tuhan yang kita peroleh. Jadi untuk bisa kita beroperasi dalam karunia nubuat, maka syarat pertamanya adalah kita perlu belajar untuk menyadari bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Kita perlu belajar menyadari bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita dan kita perlu mendengar suaranya. Jadi mendengar suara Tuhan itu sebenarnya bukan kita berusaha mendengar suara Tuhan, tetapi lebih kepada kita menyadari. Karena Tuhan itu selalu berbicara kepada kita. Kita aja yang tidak sadar kalau Tuhan berbicara kepada kita. Kita hanya merasa, kadang lebih seringnya kita merasa ya mungkin, oh ya ini memang hatiku lagi gak enak, atau oh ini pikiranku yang kayak begini. Tapi kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya Tuhan lagi bicara kepada kita gitu. Kalau bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh ini sebenarnya bentuk nubuat, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Tidak semua bahasa roh itu perlu ditafsirkan, karena ada bahasa roh yang merupakan bahasa doa dan penyembahan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyembah kepada Allah Bapa, di dalam menggunakan bahasa roh, maka bahasa roh ini tidak perlu ditafsirkan, karena bukan bermaksud untuk membangun jemaat, tetapi untuk membangun diri kita sendiri. Itu yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 14. Tetapi ada bahasa roh yang memang tujuannya adalah membangun jemaat. Nah, bahasa roh yang tujuannya untuk membangun jemaat ini yang Paulus katakan bahwa bahasa roh ini harus ditafsirkan. Nah, kalau seandainya tidak ada yang menafsirkan, maka ya bahasa roh yang jenis ini tidak perlu gitu, tidak perlu. Kalau semua orang berbahasa roh dalam pengertian berbahasa roh untuk menyampaikan sesuatu kepada jemaat atau kepada orang lain gitu kan, tanpa ada yang menafsirkan, maka ketika ada orang tidak percaya mendengarnya atau hadir di tengah-tengah ibadah itu, maka orang yang tidak percaya ini akan merasa orang-orang ini sedang gila gitu. Apa yang mereka katakan gitu kan. Nah, jadi Paulus itu dalam 1 Korintus 14 bukan sedang melarang orang untuk berbahasa roh, tetapi Paulus itu sedang mengajarkan kepada jemaat Korintus supaya menggunakan protokol yang benar di dalam mempraktikkan karunia-karunia. Karena ada orang-orang tertentu, bahkan sampai hari ini juga ada orang-orang tertentu yang tidak protokoler, jadi tidak teratur di dalam mempraktikkan karunia bahasa roh, karunia nubuat. Sekarang mungkin nggak pernah kejadian ya, tapi di era-era tahun 90-an ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa misalnya merasa dia mendapatkan nubuatan dari Tuhan, maka misalnya kayak kita ibadah minggu gitu ya, lagi ibadah, lagi penyembahan misalnya gitu ya, ada orang dari tengah-tengah jemaat tiba-tiba lari naik ke atas mimbar, mic-nya song leader direbut gitu kan.
Tuhan berkata, dan dia mulai bernubuat gitu. Nah ini kan tidak tertib gitu. Atau misalnya ada pembawa firman lagi berkhotbah di depan, tiba-tiba ada orang lari dari jemaat naik ke atas mimbar, merebut mic-nya pembawa firman dan menyampaikan kata-kata nubuatan gitu. Nah ini kan akan menimbulkan kekacauan di dalam jemaat. Atau yang saya temui ada orang-orang yang berbahasa roh dari awal ibadah sampai akhir ibadah dengan suara yang relatif keras gitu ya. Karunia bahasa roh itu bukan kesurupan. Jadi bisa dikendalikan oleh orang yang berbahasa roh. Jadi tidak ada namanya karunia bahasa roh yang di luar kendali orang yang berbahasa roh, itu tidak ada, tidak mungkin. Kecuali mungkin di awal-awal atau mungkin special occasion, jadi kejadian-kejadian khusus di mana kehadiran Roh Kudus itu sangat kuat kehadirannya, dan itu membuat orang itu berbahasa roh yang tidak terkendali. Tapi itu special occasion, kejadian-kejadian khusus. Tapi kalau tiap minggu orang itu datang ke ibadah dan dia mulai berbahasa roh dari awal hingga akhir ibadah dengan suara yang cukup keras dan itu mengganggu sekitarnya, bisa dipastikan orang ini lebih kepada kedagingan daripada kepada gerakan Roh Kudus. Karena kembali lagi, karunia nabi itu tunduk kepada nabi. Jadi nggak ada yang namanya karunia Roh Kudus yang di luar kontrol, itu nggak ada. Orang itu harus kontrol, dan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus itu harus protokoler. Ada protokol-protokol yang seharusnya diikuti supaya di dalam jemaat itu tidak menjadi batu sandungan. Nah, waktu di pelajaran 1 saya pernah sharing buku yang saya tulis tentang karunia nubuat zaman baru. Nah, salah satunya saya membahas protokol nubuat, itu saya bahas di dalam buku itu. Cuman tentang karunia nubuat ini butuh sesi sendiri. Jadi biasa kalau retreat itu satu sesi sendiri untuk belajar karunia nubuat, dan kemudian kita praktek untuk bernubuat, itu satu sesi sendiri. Biasa butuh waktu sekitar 2 jam setengah biasanya. Jadi saya nggak bisa share di sini, waktunya yang nggak cukup. Menerima karunia Roh Kudus itu simpel sebenarnya. Setiap dari kita itu sudah punya potensi. Jadi sebenarnya sudah menerima. Ketika kita punya Roh Kudus, kita terima Roh Kudus, itu kita menerima bukan hanya pribadi Roh Kudus, tapi kita menerima juga karunia-karunianya. Kita juga menerima buah yang berasal dari Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23, buah roh itu kita terima ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana kita mengaktifkan karunia Roh Kudus ini? Yang pertama tentunya ada expectation, ada pengharapan, sangat menginginkan. 1 Korintus 14 ayat yang pertama, jadi banyak sekali orang yang tidak mengalami karunia Roh Kudus, kemudian mereka berusaha nggak tahu ya, kadang orang itu minder gitu ketika melihat ada orang lain yang bisa mempraktekkan karunia Roh Kudus dan dia tidak bisa. Kadang dia merasa minder sehingga dia membuat justifikasi secara doktrinal, secara teologi. Dia katakan yang penting itu karakter, karunia itu secondary, nggak penting. Yang penting itu orang itu punya karakter. Nanti waktu akhir zaman Tuhan akan tanya berapa banyak buah yang kamu hasilkan gitu kan. Tuhan akan tanya bagaimana nasib janda-janda miskin dan anak-anak miskin di luar sana, apakah engkau memperhatikan mereka? Tuhan tidak tanya berapa banyak kamu bernubuat, berapa banyak kamu menyembuhkan orang sakit. Kemudian ayat paling sering dipakai untuk mendukung bahwa karunia-karunia itu secondary, selalu ayat yang dipakai yang dari Injil. Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Tuhan, kami mengusir setan demi namamu. Tuhan, kami menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi kemudian Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hai para pembuat kejahatan. Padahal konteksnya itu sama sekali bukan Tuhan sedang mengkritisi karunia Roh Kudus. Bukan, sama sekali bukan. Dan konteks perikop itu sama sekali dalam konteks yang berbeda. Tapi seringkali ayat itu dipakai untuk menjustifikasi bahwa untuk membenarkan bahwa karunia Roh Kudus itu tidak penting gitu loh. Nah, 1 Korintus 14 ayat yang pertama, Paulus itu dengan jelas mengatakan kejarlah kasih. Benar, Paulus katakan kejarlah kasih. Kasih itu
ya kasih itu lebih ke karakter, lain-lain itu kasih. Kejarlah kasih, tetapi berikutnya Paulus katakan dan, kata sambungnya dan. Kita tahu bahasa Indonesia. Dan kalau ada kata hubung dan, itu berarti pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sejajar kepentingannya. Bukan yang pertama itu lebih penting dari yang kedua, tapi itu sejajar. Jadi 1 Korintus 14 ayat yang pertama Paulus katakan, kejarlah kasih dan usahakanlah sungguh-sungguh untuk dirimu memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, terutama karunia bernubuat. Jadi dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama jelas Paulus sudah memberikan satu penegasan, satu perintah, karena kejarlah dan usahakanlah. Dua kata ini merupakan kata imperatif, kata perintah. Kejarlah, usahakanlah, itu kan kata perintah. Jadi Paulus dalam 1 Korintus 14 yang pertama itu mengatakan bahwa pengejaran karakter dan pengejaran karunia-karunia itu harus berjalan bersamaan. Tidak bisa salah satu. Dua-dua sama-sama penting dan sama-sama harus dilakukan. Yang kedua, karunia Roh Kudus itu bisa diaktifkan melalui penumpangan tangan. Jadi ini yang biasa kita sebut sebagai impartasi. Jadi melalui penumpangan tangan. Contohnya di 2 Timotius itu Paulus katakan, Timotius kobarkanlah senantiasa karunia-karunia yang sudah kamu peroleh melalui penumpangan tangan. Jadi di dalam 2 Timotius itu sudah penumpangan tangan, impartasi itu merupakan salah satu sarana untuk mengaktifkan. Tiap orang sudah punya potensi, cuman kadang untuk mengaktifkannya itu bisa melalui penumpangan tangan. Yang ketiga, kita masuk dalam atmosfer yang profetik. Jadi kalau kita masuk dalam komunitas, di mana dalam komunitas itu semua orang itu bernubuat, semua orang itu bergerak dalam identifikasi roh, semua itu bergerak dalam karunia marifat, semua orang bergerak menafsirkan bahasa roh, karunia iman, itu bekerja dengan dahsyat dalam komunitas itu, dan kita masuk dalam atmosfer komunitas itu, maka cepat atau lambat karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu juga akan teraktifkan juga. Jadi ini merupakan judulnya daripada menerima, lebih tepat mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, gimana cara kita mengembangkan? Kalau karunia itu sudah aktif, cara kita mengembangkan gimana? Ya, tentunya harus ada karakter yang terbangun. Karena itu kalau karunia tanpa karakter, nanti kejadiannya kayak di Amerika. Orang bebas punya pistol, bebas punya senjata, mulai dari pistol yang kecil sampai senapan otomatis yang sangat besar. Nah, ketika mereka punya senjata yang luar biasa ini, tanpa didukung oleh karakter yang sesuai, yang terjadi apa? Penembakan di mana-mana. Karunia-karunia Roh Kudus tanpa didukung dengan karakter yang bertumbuh, karakter yang dewasa, jadinya adalah orang itu menggunakan karunia Roh Kudus untuk melukai orang lain. Itu yang terjadi. Kenapa gereja karismatik merupakan termasuk MDC, gereja karismatik merupakan gereja yang sebenarnya sangat kental atmosfer karunia-karunia Roh Kudus pada awalnya. Tetapi karena begitu banyak yang terlukai karena karunia-karunia Roh Kudus yang digunakan tanpa karakter yang dewasa, maka banyak gereja karismatik yang meninggalkan karunia-karunia Roh Kudus. Contohnya bagaimana karunia yang dipakai untuk melukai? Karunia marifat misalnya. Sangat mudah untuk orang yang tajam karunia marifat mendeteksi orang yang selingkuh. Ya atau ya? Nah, problemnya adalah ketika orang ini tidak memiliki kedewasaan dan mengekspos perselingkuhan yang terjadi di depan umum gitu loh. Yang selingkuh terluka, yang diselingkuhi terluka, dan itu diekspos di depan umum, dua-dua sama-sama malu, seluruh jemaat juga ikutan malu, kemudian terjadi perselisihan di dalam jemaat, dan itu menjadi kacau gitu. Dan itu bukan tujuan karunia. Ingat tadi, tujuan karunia membangun jemaat. Di mana membangunnya kalau kita mengekspos perselingkuhan seseorang di depan umum secara tidak bijaksana. Nah, itu tidak ada faedahnya, manfaatnya nggak ada membangunnya sama sekali. Atau orang yang punya karunia nubuat misalnya, menggunakan karunia nubuat untuk mengintimidasi orang lain. Nah ini loh,
Karunia nubuat itu dalam perjanjian yang baru, itu karunia itu banyak, karunia nubuat itu parafrase. Jadi orang yang bernubuat itu sangat bebas di dalam menggunakan susunan katanya, susunan kalimatnya, itu kebebasan orang yang bernubuat, bukan didikte kata per kata oleh Allah. Tidak seperti itu. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak dewasa karakternya, kemudian dia bernubuat bukan dengan nada-nada yang membangun, tapi justru dengan nada-nada yang mengintimidasi. Nah, ini kemudian melukai gereja G besar ya. Dalam pengertian melukai jemaat. Akhirnya orang-orang Kristen menjadi ogah dengan karunia-karunia Roh Kudus. Bukan salah karunia Roh Kudusnya. Itu seperti kalau baby poop gitu ya. Kemudian kita membuang pampers yang ada poopnya itu, kita buang beserta babynya gitu loh. Akhirnya terjadinya seperti itu. Karena karunia ini melukai banyak orang, yang dibuang itu bukan cuman ekses karakter yang tidak dewasanya, tetapi semua karunia-karunianya dibuang semuanya. Supaya tidak terluka, supaya tidak melukai. Makanya karakter itu penting. 1 Korintus 13, 1 dan 2, Efesus 4 ayat 8, Galatia 5, 22, 23, yaitu karakter-karakter basic yang harusnya dimiliki oleh orang Kristen. Sering dilatih, sering digunakan 1 Timotius 4 ayat 15, ini yang nasihat Paulus kepada Timotius. Dikatakan bahwa kobarkanlah karunia-karunia itu supaya kemajuanmu nyata di hadapan banyak orang. Jadi karunia itu juga harus dilatih. Sama seperti kayak orang fitness, ototnya itu akan terbentuk kalau dia sering dilatih. Demikian juga karunia itu akan lebih mudah. Misalnya nubuat, kita akan lebih mudah menyusun kalimatnya ketika kita sering menggunakan. Gitu. Kita akan bisa tahu kalimat yang lebih positif yang kita gunakan untuk membangun orang, kalimat yang mengintimidasi. Nah, kita bisa membedakan itu kalau kita lebih sering menggunakan. Nah, yang ketiga, kita kembangkan, ingat, jaga ketertiban, jaga keteraturan. Jangan sampai karunia itu dengan alasan karunia Roh Kudus, kita merusak tatanan protokol yang ada, merusak tatanan acara yang ada. Jangan seperti itu. Karunia Roh Kudus tidak dimaksudkan seperti itu. Oke,